Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dermawan, salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan coba membahas tentang bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia. Sebelum itu, hal pertama yang akan saya bahas dalam video ini adalah pengertian dari sistem dan apa itu hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem hukum adalah perangkat unsur secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara itu, hukum adalah salah satu bidang ilmu yang memiliki banyak cabang. Hukum memiliki ranah yang sangat luas dan aspek yang sangat banyak untuk ditelaah. Aspek hukum meliputi hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia. Misalnya, di bidang ekonomi, kita mengenal hukum ekonomi. Di bidang budaya, kita mengenal hukum adat. Pelaksanaan kegiatan perkawinan diatur dalam hukum perkawinan. Pewarisan diatur dalam hukum waris. Mendirikan perusahaan pun diatur dengan hukum perusahaan. Sangat luas dan sangat banyak. Menurut Profesor Van Apeldoorn, pengertian hukum sangat sulit untuk dibuat dan karena itu tidak mungkin dapat mengadakannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, pakar hukum lainnya, Lemaire, menyatakan bahwa hukum memiliki banyak segi dan meliputi segala macam hal, sehingga tidak mungkin manusia mampu untuk membuat suatu definisi hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memberikan pengertian hukum secara umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui video ini saya akan mencoba untuk mengurai rumusan pengertian hukum secara umum. 1. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. 2. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang, melainkan oleh lembaga atau badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas. 3. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya, diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya, sekalipun dengan tindakan yang represif. 4. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Jadi, pengertian sistem hukum menurut pendapat Sudikno Mertukusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Setelah itu, hal berikutnya yang akan saya bahas adalah hal yang paling penting dalam video ini, yaitu bagaimana sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum, yaitu agama, adat, dan hukum negara Eropa
terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia 3,5 abad lamanya. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau Civilau, di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman, kemudian di Amerika Latin dan Asia. Berikut ini adalah karakteristik dari sistem hukum Eropa kontinental, yaitu sebagai berikut. 1. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. 2. Corpus Juris Civilis atau kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus, dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. 3. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. 4. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. 5. Ada idiom yang terkenal, yaitu tidak ada hukum selain undang-undang. 6. Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. 7. Putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. 8. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. 9. Pada mulanya, hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik. Ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum privat, ada hukum perdata dan hukum dagang. Berikutnya, ada elemen penting dalam konsep negara hukum menurut Eropa kontinental, yakni 1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintah berdasarkan undang-undang. 4. Adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yakni dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli atau hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu, hukum adat diperlukan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Hukum adat sangat ditaati masyarakat masa itu karena mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi, dan kebudayaan yang tinggi. Namun, hukum adat kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif sejak tahun 1848. Pada tahun 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Perdata, dan Acara Pidana berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia pada kala itu. Setelah mengetahui pengertian sistem hukum, lalu bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia terhadap sistem hukum Indonesia? Ya, kebanyakan menanggapi dengan kurang baik. Mengapa bisa begitu? Alasannya pun sangat beragam. Mereka menganggap sistemnya sendiri sudah baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Peraturannya pun sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan. Buat apa ada peraturan kalau tidak ditegakkan?
Buat apa ada peraturan lalu lintas kalau masyarakatnya sendiri tidak patuhi? Masyarakat pun kehilangan kepercayaan terhadap hukum di Indonesia karena menurut mereka paling cuma wacana. Padahal berjalannya hukum di Indonesia tergantung pada kita-kita juga yang diatur oleh hukum. Kalau kita sendiri enggan diatur oleh hukum, bagaimana para penegak akan menegakkan hukum? Peraturan-peraturan ini jika berhasil ditegakkan akan memberikan kehidupan yang lebih tertib. Kriminalitas bisa dikurangi. Kalau dipikir-pikir, banyak keuntungannya bagi kita juga. Jika masyarakat sudah menanggapi dengan baik, maka hal tersebut harus diikuti dengan moralitas para penegak hukum pula. Karena salah satu penyebab tidak pedulinya masyarakat terhadap hukum adalah karena penegaknya tidak menegakkan hukum dengan baik. Banyak orang yang memiliki pengalaman buruk dengan penegak hukum. Penegak hukum nampaknya masih pandang bulu terhadap para pelanggar hukum. Karena sifat pandang bulu inilah masyarakat berpikir asalkan punya uang atau punya koneksi-koneksi tertentu, maka bisa terhindar dari hukum. Misalnya, orang-orang yang memiliki kerabat yang penting dapat terhindar dari hukum dengan mudahnya. Penegak pun masih takut dengan hal tersebut. Padahal seharusnya di mata hukum semua orang itu sama. Hukum dibuat agar menertibkan dan sanksi-sanksi pun bukan untuk merugikan, tetapi agar ada efek jera. Kejadian seperti ini merupakan krisis pelaksanaan hukum yang terjadi di negara kita. Sehingga masih banyak pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat karena mereka melihat pelaksanaan yang dilakukan masihlah belum sesuai dengan tujuan hukum itu dibuat. Seiring perkembangan zaman, batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Misalnya, di zaman sekarang hampir segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat dikatakan sebagai pelanggaran hukum, sehingga kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya semakin menjadi terbatas. Ketika menyeruakan pendapat, ada yang dikatakan tidak patuh terhadap negara. Ada juga ketika mengekspresikan perasaan dikatakan pelanggaran karena memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Yang sebenarnya hal seperti ini membuat seseorang dalam berpendapat terlihat menjadi kaku atau tidak bebas. Untuk membenahi sistem hukum Indonesia diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Penegaknya harus lebih tegas, masyarakatnya juga harus merubah pandangan mereka terhadap hukum. Hukum itu sebenarnya bermanfaat. Demi berlangsungnya keteraturan di negeri ini, maka hukum harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran dimulai dari diri sendiri. Kalau semua lapisan masyarakat sudah sadar, maka pasti akan tercipta sistem hukum yang baik di Indonesia. Agar bisa terciptanya keteraturan, maka masyarakat pun juga harus perlu tahu apa tujuan dari sistem hukum itu dibuat. Baiklah, itulah penjelasan mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.